Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mario Riki. NIM saya di 2021 021229. Saat ini saya di semester 5 manajemen. Saat ini saya akan mencoba presentasi tentang UTS Etika Bisnis dengan dosen Pak Dr. Muhammad Zain, di mana tugasnya adalah untuk mempresentasikan etika bisnis yang ada di perusahaan multinasional. Saya mulai share screen saja. Oke, etika bisnis PT Tirta Investama Aqua Danone yang ada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Untuk ujian tengah semester etika bisnis, dosen-dosen Muhammad Zain Saleh, SHMM, dengan saya sendiri Mario Riki di NIM-nya di 2021 021229. Sedikit saya bahas dulu untuk etika bisnisnya. Etika bisnis merujuk pada prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, karyawan, pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat umum. Prinsip-prinsip ini mencakup hal-hal seperti kejujuran, integritas, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Pentingnya etika bisnis terletak pada kemampuan untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan menerapkan etika bisnis yang baik, perusahaan dapat meminimalkan resiko hukum dan reputasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan motivasi karyawan, dan berkontribusi positif pada masyarakat secara keseluruhan. Dan saat ini saya akan membawa sebuah studi kasus dari perusahaan PT Tirta Investama, salah satu pabrik aqua yang berlokasi di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pokok permasalahan ini adalah tentang adanya tuntutan upah lembur di jam istirahat yang tidak sesuai menurut para pekerja, yang berujung mogok kerja hingga pemberhentian pekerja, di mana ini saat ini masih adanya mediasi yang ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat bersama perwakilan perusahaan para pekerja. Untuk kasus sendiri bermulai dari awalnya adanya perbedaan pandangan kasus lembur antara karyawan beserta manajemen, berawal dari kekecewaan para karyawan yang merasa aspirasinya tidak diterima oleh manajemen perusahaan. Maka beberapa karyawan melakukan aksi protes hingga melakukan aksi mogok besar-besaran. Perusahaan pun tidak ambil diam. Langkah dialog masih terus diusahakan. Namun mogok kerja ini tetap berjalan. Setelah 2 kali pemanggilan dalam waktu 7 hari berturut-turut, mogok kerja yang dianggap perusahaan tidak sah dan karyawan tetap tidak mau bekerja kembali, maka perusahaan dengan tegas mengambil sebuah langkah di mana tertuang sesuai dengan pasal 6 ayat 3 Kepmen Nakertrans nomor Kepres 232 garis miring Menteri 2023, maka karyawan secara otomatis mengundurkan diri. Keputusan ini berdampak pada sekitar 101 karyawan di pabrik Kabupaten Solok, dan perusahaan ini telah melakukan penyelesaian hak mereka sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku. Kasus akhirnya sampai diketahui oleh Bupati Solok. Tak tinggal diam, Bupati berusaha keras untuk mencari jalan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Melalui proses mediasi yang panjang, waktu terus bergulir, di mana banyak instansi dan dinas yang terkait terlibat, serta jajaran direksi PT Investama Pusat yang hadir berkomunikasi dengan intens dengan pihak mantan karyawan.
Karena ada upaya beberapa dari eks-karyawan yang mengajukan gugatan ke PHI, akhirnya usaha mediasi yang sudah dilakukan oleh Pemkab Solok dengan manajemen Aqua Solok terhenti. Sehingga peluang sementara rekrutmen eks-karyawan Solok ini tidak dilanjutkan sementara. Di mana sesuai dengan tertuang ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, berharap perusahaan serta para mantan karyawan bisa mematuhi proses yang sudah ada. Proses panjang yang sudah dilalui baik perusahaan, perintah daerah tersebut, hingga mantan karyawan serikat buruh ini terus diupayakan. Berbagai macam dialog, mediasi, diskusi yang panjang, akhirnya sedikit ada harapan. Tindakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Solok serta PT Tirta Investasi Utama Aqua Solok akhirnya menyepakati melakukan hubungan kembali. Dan mereka pun memperjuangkan hak-hak para pekerja yang diberhentikan. Dengan upaya yang menguntungkan kebelah pihak, win-win solution, sehingga manajemen PT Investama Aqua akhirnya bersedia menerima kembali para pekerja yang diberhentikan dengan syarat pekerja tersebut menarik gugatan hukum yang telah didaftarkan ke pengadilan dan mendaftarkan kembali untuk menjadi pekerja di PT Tirta Investama Aqua Solok, dan akhirnya karyawan PT Tirta Investasi Tama Aqua Kabupaten Solok, Sumatera Barat bisa kembali bekerja. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Selamat malam.